Jejak hitam Soeharto. Soeharto dan feodalisme baru. Ditulis oleh Harsono Sudedjo. Sementara orang menganggap Soeharto termasuk tokoh langka, ia berkuasa selama 32 tahun terus-menerus tanpa istirahat sejenak pun. Sepanjang kekuasaannya, ia terus-menerus mematerikan sosok dirinya agar menjadi ciri tak terpisahkan dari bangsa ini. Ia biasa berbicara dengan menggunakan ageran ken dan agen yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti kita ketahui, Soeharto amat menyukai simbol-simbol budaya Jawa. Ketika membicarakan Bapak Bangsa Soekarno, lama setelah wafatnya, tak jemu-jemunya ia mengucap, "Mikul dur mendem jeru," seolah ia benar-benar orang yang menghormati Bung Karno, menghormati jasa-jasanya, tidak ingin dan tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan dan aibnya, seolah tak ingin sedikitpun melukai hati para kerabat dan pengikut setiap Bung Karno. Tetapi apa yang sebenarnya telah terjadi dan diperbuatnya terhadap Bung Karno sebagai presiden maupun sebagai pribadi setelah kekuasaannya ia jarah. Terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya, bapak bangsa itu sungguh-sungguh diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang oleh rezim Soeharto dan Soeharto pribadi. Mungkin ada orang yang mengatakan berlebihan kalau ada kesimpulan bahwa Soeharto merupakan tipe orang yang munafik, bertolak belakangnya antara kata dan perbuatan. Soeharto dengan senyum tipis, cerah, memberikan perintah kepada seorang komandan tempur, "Bereskan." Sang komandan bisa berdegup jantungnya karena itu artinya tak lain daripada bunuh. Kata-kata mikul dur mendem jeru ia ulangi berkali-kali pada masa akhir kekuasaannya. Agaknya ia memberikan sinyal atau menuntut diperlakukan sebaik-baiknya ketika tak lagi menjadi presiden nanti, karena jasa-jasanya telah memberikan corak warna luar biasa pada negara dan bangsa ini. Lengkap dengan juara dunia, korupsinya. Pendeknya, jangan diungkit-ungkit aib korupsi yang memalukan bangsa ini, sedang jutaan rakyat menderita berkepanjangan antara lain karena ulah para koruptor itu. Ungkapan Jawa itu pun diartikan Soeharto sebagai menjaga rahasia keluarga, kalau perlu dengan pengorbanan jiwa dan raga. Dalam rangka menjaga nama baik keluarga inilah, diduga orang sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku politiknya, terutama dalam menutupi dan membela perilaku buruk dan jahat bisnis anak-anaknya. Ada ungkapan-ungkapan Jawa lain yang tidak begitu populer. Soeharto pernah mengucapkan tekad yang berbunyi, "Apa mukti opo mati." Tekad itu diperkuat dengan tiji dibeh, mati siji mati kabeh. Mati untuk mukti bersama kroninya, sesuatu yang tidak dikenal dalam ajaran Jawa. Soeharto juga dikenal sebagai penganut kejawen, antara lain melaksanakan apa yang disebut sebagai laku prihatin, yang konon dipraktekkan oleh Soeharto. Menjelang pemilu tahun 1971, dengan helikopter datang tamu istimewa ke Nusa Kambangan, Brigadir Jenderal Suyono Humardani, dukun penting Presiden Soeharto. Ia tidak mengenakan seragam jenderalnya, tetapi memakai adat Jawa. Maka sejumlah tapol dikerahkan untuk memikul perahu kayu ke pantai selatan Nusa Kambangan dengan menembus hutan bagi rombongan sang jenderal untuk mengangkutnya menuju sebuah pulau kecil tak jauh dari pantai. Konon di pulau itu tumbuh kembang Wijaya Kusuma yang sudah begitu tersohor dalam dongeng di kalangan suku Jawa. Jenderal Humardani bertapa seorang diri di pulau tersebut menunggu mekahnya kembang Wijaya Kusuma. Konon hal itu atas permintaan Soeharto, atau barangkali usulan Humardani yang disetujui Soeharto. Tugas pun diselesaikan dengan sukses karena bunga Wijaya Kusuma kembang merekah ketika Jenderal Humardani menyepi di situ. Hal itu pertanda pemilu akan dimenangkan oleh Golkar. Demikian catatan yang sempat dibuat seorang tapol, Insinyur Joko Sri Mulyono.
Tentu masih segar dalam ingatan kita semua akan kata-kata Soeharto yang juga diucapkan beberapa kali sebelum benar-benar turun atau terpaksa turun oleh tekanan rakyat dengan mahasiswa sebagai pelopornya. Lengser ke Prabon, atau lengkapnya lengser ke Prabon Madeg Pandito Ratu. Memang selama berkuasa ia bertindak sebagai Raja Republik Indonesia. Ketika Ramadhan KH mulai menyusun buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, maka Brigadir Jenderal G. Dwipayana begitu hormatnya dengan bahasa Jawa keramah halus sambil mengangkat ibu jarinya dengan kata-kata meniko. Dalam salah satu kesempatan, si penulis mempertanyakan kalimat Soeharto berikut kepada Dwipayana. Mengenai kesalahan, saya berpikir, siapa yang mengukur salah itu? Siapa yang menyalahkan? Sekarang misalnya, pekerjaan saya sudah laksanakan, berjalan baik dan berhasil, menurut ukuran saya. Tetapi kalau ada orang lain yang melihat hasil pekerjaan saya itu dari segi yang lain, lalu menilai salah atau gagal, maka saya akan berkata, itu urusan mereka. Saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan setelah saya memohon petunjuk dan bimbingannya, itu adalah hasil bimbingan Tuhan. Soeharto, 1989, halaman 563. Maka Dwipayana menjawab, begitulah Pak Harto, dan pemimpin Jawa tidak boleh kelihatan cacatnya di depan rakyatnya. Demikian pada saat sang raja tanpa telah mengundurkan diri baik-baik dengan kemauan baiknya untuk selanjutnya mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang Maha Agung, sebagaimana dongeng raja-raja zaman dahulu kala, tentulah akan diperlakukan baik-baik juga. Bagaimana mungkin seorang yang mempunyai kemauan begitu baik mengundurkan diri dan melepaskan diri dari segala kekuasaan guna mengabdi kepada sesuatu yang lebih tinggi akan diseret sebagai koruptor, penjahat kriminal? Bagaimana mungkin seorang semacam itu hendak diseret ke pengadilan lain karena kejahatan terhadap kemanusiaan? Bahkan Profesor Richard Tanter dari Kyoto Seika University menyarankan adanya pengadilan internasional bagi Jenderal Soeharto dan sejumlah jenderal lain karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Paling tidak 2 kejahatan besar, yakni pembunuhan besar-besaran pada 1965, 1966, serta pembunuhan ratusan ribu warga Timor Lorosai ketika dicaplok oleh Indonesia. Tanter Insight Indonesia, Juli-September 1998, halaman pertama. Ada kejahatan lebih kecil yang terang-terangan diakui Presiden Soeharto pada 1988 dalam autobiografinya, yakni apa yang disebut penembakan misterius alias Petrus yang telah membunuh ribuan mereka yang disebut terlibat kriminal. Soeharto mengakui bahwa itu perintahnya. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja, itu untuk shock terapi. Dengan yang kecil ini saja, Soeharto sudah dapat diseret ke meja hijau. Seperti kita ketahui, para Petrus itu setelah membunuh korbannya secara gelap, sering memasukkan mayat itu ke dalam karung dan meletakkan di pinggir jalan, di perempatan, dilempar ke kali, dan sebagainya, yang mudah dilihat khalayak ramai. Sebelumnya, ketika PBB pun mempersoalkan kejadian itu, maka bahasa diplomatik pun menjelaskan itu terjadi karena tembak-menembak antar geng. Ketika Ramadhan KH menjawab mau pikir-pikir untuk menuliskan riwayat Soeharto, maka Brigadir Jenderal G. Dwipayana menyatakan, saya tidak mau dengar Pak Ramadhan menolak. Sang penulis pun seperti terpaksa mengingat istrinya sebagai pegawai negeri, mau coba-coba melawan keinginan Presiden Soeharto waktu itu. Selanjutnya, di tengah suasana yang sudah mencekam, terbentuk menakutkan kalau kita melawannya. Pada penuturannya, Ramadhan KH menyatakan, walau pekerjaan saya rampung sudah dan bukunya terbit, bukan main senangnya saya. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.